pemirsa, bertemu lagi dengan saya Karisma di acara Warna-Warni Indonesia. Banyak informasi, banyak cerita. Nah pemirsa, pagi ini saya akan bawakan berita dan informasi yang pastinya menarik dan unik untuk Anda di rumah. Dan tentunya menginspirasi juga untuk Anda di rumah. Pemirsa, tentu tidak asing lagi kan mendengar jajanan pasar seperti onde-onde, kue pukis, lontong, ataupun lemper. Nah pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang komunitas Japar atau jajanan pasar. Komunitas ini juga bergerak di dalam bidang sosial. Wah, tentunya menarik sekali pemirsa. Apa sih itu dengan Japar dan bagaimana hubungannya dengan komunitas sosial? Berikut ini beritanya. If you're the bird, whenever we pretend it's summer, then I'm the worm. I know the part, it's such a bummer, but fair is fair. If my segments get separated, I'll scream. Jadi awal kali Japar itu terbersit ketika saya resign tuh tahun 2010. 2010 itu kebenaran saya kan banyak waktu di kantor, pulang malam, lembur, jarang ketemu keluarga, jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ketika resign, akhirnya mungkin bisa jadi mata saya terbuka kembali, apalagi pada dunia anak-anak. Kebetulan saya punya anak 4, terus saya punya banyak tetangga juga yang ada pemulung di sana. Nah, beneran ibunya punya komunitas yang tiap minggu ada kegiatan dan kreativitas. Itu seperti terbersit saya ngelihat ketika anak-anak menonton itu ada nggak sih kartun lokal ini. Saya harapkan dari situ adalah bahwa ternyata negeri ini butuh sosok, terutama buat anak-anak, superhero-nya lagi yang bisa mereka banggakan kelak, yang bisa mereka kenalkan pada dunia internasional. Nah, berangkat dari situ aja dulu. Ketika kartun itu kartun apa, saya hanya ingin mencipta sesuatu yang lokal. Nah, akhirnya terpilihlah dari, kalau kartun orang tuh banyak, kartun buah banyak, kartun binatang banyak. Akhirnya mulai terkerucut itu ke kartun yang berbentuk makanan. Nah, itu selain sayur apa sih? Kan di situ ada kue-kuehan, kue basah, kue kering. Kalau kita ngomong kartun kue basah, nggak menarik, nggak lucu gitu ya. Akhirnya disuruh, kayaknya kue basah nih lucu juga nih. Apa sih yang orang mengenal dari kue basah, kue kering? Oh, ternyata ada yang bilang jajanan pasar. Orang lebih mengenalnya jajanan pasar. Kayaknya ini secara emosional nama jajanan pasar itu juga kuat. Yang kita harapkan waktu itu adalah moga-moga dengan kita membuat kartunnya tanpa membuat film atau komik atau apapun, orang lebih mudah mengenal, terutama anak-anak ya. Akhirnya kita bikin sampel sketch bersama ibunya, kita bikin tokoh-tokoh di lemper, cakwe, getuk. Akhirnya responnya ketika kita kasih lihat sketch, itu ternyata menarik. Anak-anak itu suka gitu dan langsung tahu, oh iya cakwe, oh iya bolu kukus, oh iya lemper. Nah dari situ istilahnya motivasinya aja udah tumbuh. Anemones. You're the bird, I'm the worm, and it's plain to see that... Nah pemirsa, menarik sekali ya, di zaman modern seperti ini masih ada yang peduli tentang jajanan pasar dan juga kegiatan sosial. Nah semoga acara-acara seperti ini, komunitas seperti ini bisa menjadikan inspirasi untuk Anda semua. Pemirsa, habis ini saya akan membawakan berita yang pastinya tidak kalah menarik dan uniknya. Tetap di Warna-Warni Indonesia, banyak informasi, banyak cerita. Pemirsa, kembali lagi di acara Warna-Warni Indonesia, banyak informasi, banyak cerita. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan tentang komunitas Japar atau jajanan pasar. Nah, sekarang saya akan membawakan berita yang tidak kalah menariknya nih. Nah, pemirsa, kali ini saya akan memberitahukan kepada pemirsa informasi yang sangat menarik tentang hewan yang lucu dan sangat menggemaskan. Tapi sayangnya pemirsa, hewan ini telah menjadi objek eksploitasi untuk manusia dan dijadikan sebagai alat pencari nafkah. Apa sih hewan itu dan berita tentang apa sih? Kita simak saja langsung beritanya. Macaca fascicularis adalah jenis monyet ekor panjang yang sangat populer. Kita tentu sering melihat monyet ini. Monyet dengan ciri berwarna coklat keabuan dan kemerah-merahan ini mempunyai populasi yang masih sangat banyak. Monyet ekor panjang pun sangat populer dipergunakan sebagai monyet dalam atraksi topeng monyet. Topeng monyet adalah sebuah kesenian tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan beberapa negara di Asia pun mempertunjukkan atraksi ini.
Saat iringan musik mulai dimainkan, topeng monyet akan mulai beraksi dengan gerakan-gerakan lucu yang diperagakannya. Selain menghibur masyarakat, topeng monyet juga dapat menyebabkan bahaya. Ancaman bahaya pun bisa datang saat orang-orang mulai menyaksikan pertunjukan topeng monyet dari jarak dekat. Beberapa kontak dapat menimbulkan terjadinya cakaran atau gigitan. Makaka fascicularis pun selain dapat menderita penyakit ringan seperti flu dan batuk, dapat pula menjadi agen penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC, hepatitis B dan hepatitis C melalui interaksi mereka dengan manusia. Salah satu habitat asli monyet ekor panjang terdapat di Gunung Salak, Jawa Barat, tepatnya di Curug Cigamea. Curug Cigamea merupakan objek wisata sekaligus hutan lindung. Hutan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang serta buah-buahan yang tersedia sebagai makanan utamanya merupakan habitat asli bagi Makaka fascicularis. Di hutan ini, monyet ekor panjang dapat hidup bebas bersama kelompoknya, tanpa jeratan rantai. Mereka dengan bebas berkeliaran dari pohon ke pohon, bahkan sampai turun ke jalan untuk menyapa para pengunjung yang datang. Walaupun terkadang monyet-monyet ini sedikit jahil dengan meminta makanan dari pengunjung. Bagus, cuman ada perkara monyet bisa aja mengganggu pengunjung. Kaget karena kita bawa prinsip bawa makanan yang dibawa dia udah naik. Dibawa kok diambil sama monyet. Kejahilan mereka terkadang membuat para pengunjung merasa terganggu dan takut. Selain pengunjung, pedagang di sekitar Curug Cigamea pun sering merasa terganggu dengan kejahilan monyet-monyet ekor panjang tersebut. Kejahilan mereka terkadang membuat para pengunjung merasa terganggu dan takut. Selain pengunjung, pedagang di sekitar Curug Cigamea pun sering merasa terganggu dengan kejahilan monyet-monyet ekor panjang tersebut. Walaupun tingkah laku monyet ekor panjang ini jahil, namun pengunjung dan masyarakat sekitar harus bisa menerimanya. Karena bagaimanapun juga, ini merupakan habitat asli mereka dan kita harus melestarikan serta merawatnya. Nah pemirsa, itu tadi berita tentang makaka atau monyet ekor panjang. Sayang sekali pemirsa, seharusnya monyet ekor panjang dipelihara dan dilestarikan, bukan dijadikan objek eksploitasi seperti itu. Semoga saja pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada monyet ekor panjang. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Habis ini saya akan memberikan informasi yang tidak kalah uniknya. Tetap di Warna-Warni Indonesia, banyak informasi, banyak cerita. Pemirsa, kembali lagi di Warna-Warni Indonesia. Banyak informasi, banyak cerita. Nah pemirsa, kali ini saya akan memberitakan tentang motor antik. Wah, motor antik kayaknya seru tuh. Saat-saat ini banyak orang-orang yang menggunakan motor antik dan juga mengoleksi motor antik. Mau tahu berita selengkapnya? Langsung saja kita saksikan motor antik. Semuanya, berjumpa lagi dengan saya Risma di acara Vintage Collector. Sore ini saya akan mewawancarai seorang kolektor motor tua, yaitu Bapak Rio Yunanda. Selamat sore Pak, bisa perkenalkan nggak ke kita motor apa yang akan Bapak tunjukkan sore ini ke kita? Selamat sore, motor ini adalah motor keluaran tahun 1973, pabrikan Honda dan biasa dikenal dengan Honda Civic. Kenapa sih Bapak lebih suka mengkoleksi motor tua
Padahal kan saat ini lebih banyak motor yang baik dari segi bodi ataupun mesin. Kenapa saya suka mengoleksi motor-motor tua? Karena pada dasarnya motor tua itu lebih enak buat dimodif. Karena pada dasarnya saya membeli motor tua untuk dimodif. Jadi karena saya suka modif dan sebenarnya saya beli itu buat dimodif. Jadi saya lebih memilih motor tua karena motor baru dari segi harga lebih sangat mahal, jauh harganya daripada motor tua. Jadi saya lebih memilih motor tua untuk dimodif. Oh, jadi kalau gitu motor ini sudah dimodif ya Pak? Apa saja sih bagian-bagian yang sudah Bapak modif dari motor ini? Ya tentu saja motor ini sudah saya modif dan bagian-bagian yang saya modif sudah banyak. Sebenarnya ini hanya menyisakan rangka dari motor CB yang saya beli. Jadi rangkanya aja yang masih asli, tapi dari stang itu sudah Yamaha Bison, shock Yamaha Bison, ban juga udah bukan yang aslinya. Ya rata-rata memang sudah saya modif jauh, jadi hanya meninggalkan rangka. Untuk perawatan motor tua seperti ini tuh susah nggak sih Pak? Menurut saya motor ini nggak susah perawatannya, karena pada dasarnya sama seperti motor-motor lain. Jadi sebulan sekali ganti oli, terus 4 bulan sekali servis. Jadi ya sama kayak motor-motor lain. Bapak ada kritik dan saran nggak untuk para vintager saat membeli motor tua seperti ini? Saran saya untuk para kalian semua yang ingin modif motor custom seperti ini, pertama dilihat dari mesin. Jadi kalian pas beli harga mesinnya, jadi mesinnya itu harus dicoba dulu masih nyala apa enggak, masih enak apa enggak. Jadi ntar di akhir pas kalian modif, kalian nggak perlu modif mesin lagi. Terus yang kedua dari surat-surat itu BPKB STNK harus sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin. Jadi tetap bisa aman, tetap bisa bukan motor ilegal jatuhnya. Kalau begitu, terima kasih ya Bapak Rio sudah mau berbagi kritik dan saran tentang motor tua ini. Menarik bukan pemirsa? Wah, rasanya saya jadi tertarik untuk mengoleksi motor antik. Pemirsa, hari ini saya sudah membacakan 3 berita yang pastinya menarik dan unik untuk pemirsa. Yang pertama, kita sudah tadi melihat tentang komunitas Japar atau jajanan pasar. Lalu yang kedua, kita membahas tentang monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Dan yang terakhir, tadi kita sudah mendengarkan berita tentang motor antik. Tapi sayang banget nih pemirsa. Waktunya sudah menunjukkan untuk saya berpisah dengan pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan acara Warna-Warni Indonesia. Banyak informasi, banyak cerita. Tetap saksikan Warna-Warni Indonesia di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa, bye.